Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin dan rahmatnya pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan perintah Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat iring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita memperpanjang iktikaf, marilah kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang beriman kepada hari akhir. Iman pada hari akhir adalah salah satu rukun iman. Mengingkarinya berarti mengingkari seluruh rukun iman. Manusia yang mengingkari hari akhir termasuk kafir. Pada hari kiamat akan dimasukkan ke neraka. Di samping menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan, iman pada hari akhir memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam. Penjelasannya berikut memberi gambaran betapa pentingnya rukun iman ini. Pertama, Al-Quran sangat serius membicarakan hari akhir. Al-Quran menegaskan adanya hari akhir di banyak tempat, mengingatkan tentang pada banyak kesempatan dan memastikan terjadinya dengan berbagai cara. Hampir seluruh ayat Makkiyah berbicara mengenai hari akhir. Bahkan hampir setiap lembar Al-Quran berbicara mengenai hari akhir dan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Apabila kita membuka lembaran pertama dalam mushaf, kita akan menemukan ayat yang menguasai hari pembalasan. Quran surat Al-Fatihah ayat 4. Di halaman kedua kita dapat temukan ayat yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Pada halaman ketiga, hari akhir juga disebutkan dalam firman-Nya. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 24. Pada halaman kelima dan hampir di seluruh lembaran mushaf dapat Anda temukan ayat-ayat yang membahas hari akhir atau menyebutkan sebagian peristiwa yang terjadi di dalamnya. Bahkan Anda tidak menjumpai rukun iman yang dijelaskan secara terperinci, melebihi iman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, sering disebut
bersamaan dengan iman kepada Allah. Karena sangat pentingnya iman kepada hari akhir, Al-Quran dan Sunnah sering menyebutkannya bersamaan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah iman pada hari akhir dan iman kepada Allah merupakan dua sisi mata uang. Di antara ayat atau hadis yang menggandingkan iman pada hari akhir dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengatakan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, Al-Quran memberi banyak nama untuk hari akhir. Bukti lain tentang urgensi iman pada hari akhir adalah banyaknya nama yang diberikan Allah untuk menyebut hari akhir. Masing-masing nama menunjukkan kedahsyatan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Nama-nama tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Al-Qiyamah, hari kiamat. Pada hari itu seluruh makhluk dihancurkan oleh Allah. Misalnya yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat 75. B. Yaumul Wa'id, hari terlaksananya ancaman diberikan kepada orang durhaka. Misalnya yang dicantumkan dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 20. C. Yaumuddin, hari pembalasan. Semua manusia mendapat balasan yang setimpal atas perbuatannya. Misalnya yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. D. Yaumul Hisab, hari penghisaban amal. Pada saat itu manusia dimintai pertanggungjawaban dan ditanya tentang segala yang telah dilakukan di dunia ini. Misalnya yang tercantum dalam Al-Quran Surat Sad ayat 26. E. Yaumut Talaq, hari pertemuan. Seluruh manusia dari yang pertama semenjak Nabi Adam sampai yang terakhir dihimpun oleh Allah. Misalnya yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 15. F. Yaumul Fasli, hari keputusan. Allah akan memberi keputusan dan pembalasan kepada hambanya. Misalnya yang tercantum dalam Al-Quran Surat As-Safat ayat 21. G. Yaumut Taghabur, hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan.
Misalnya yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Takhabun ayat 9. Ha, Yaumul Khulud, hari yang kekal, ketika tidak ada hari lagi setelah itu. Misalnya yang tercantum dalam Al-Quran surat Qaf ayat 34. Di Yaumul Hasrah, atau hari penyesalan, ketika orang durhaka sangat menyesal atas tindakannya di dunia, dan orang-orang yang zalimi akan menyesal di kemudian hari. Misalnya yang tercantum dalam Al-Quran surat Maryam ayat 39. J. Yaumut Tanad, hari sebagian manusia memanggil sebagian yang lain untuk meminta pertolongan, tetapi tiada yang dapat menolong orang lain. Semua dalam huru-hara kesusahan. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 32. At-Tamah, atau malapetaka yang sangat besar bagi manusia. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Naziyah ayat 34. As-Sakkah, suara yang memekakkan telinga. Misalnya dalam Al-Quran surat Abasa ayat 33. Al-Haqqah, atau yang pasti terjadi. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 1-2. Nama hari akhir Az-Zalzalah, atau kegoncangan, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah. Yang keempat, Al-Quran mengaitkan amal soleh dengan keimanan. Hal lain yang dapat dijadikan bukti urgensi hari akhir adalah sering dikaitkan dengan amal-amal soleh. Secara tabiat manusia tertarik dan termotivasi melakukan sebuah amal jika ada jaminan akan mendapatkan imbalan. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah At-Taubah ayat 18. Allah berfirman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 44-45. Yang kelima, telah dikenal sejak manusia pertama. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar tentang adanya hari akhir saat menurunkan Adam ke muka bumi. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 25. Iblis pun
mengatakan, "Ya Rabbku, beritahulah aku sampai mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat." Quran surat Shad ayat 79 sampai 81. Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada umatnya, "Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu dari tanah pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya." Quran surat Nuh ayat 17 sampai 18. Ibrahim alaihissalam berkata, "Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat." Quran surat Asy-Syu'ara ayat 82. Bahkan pada para rasul disebut mubasyirin dan muzirin karena tugas mereka menyampaikan berita gembira dengan surga kepada orang-orang yang beriman dan memberi ancaman dengan siksa neraka bagi orang-orang yang ingkar. Seruan Rasul yang paling ditentang, dihina dan dianggap aneh adalah seruan mereka untuk beriman pada hari akhir. Mereka berkata, "Apakah betul apabila telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan?" Quran surat Al-Mu'minun ayat 82. Allah berfirman, mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Berkatalah orang-orang kafir, "Ini adalah suatu yang amat ajaib. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin." Quran surat Qaf ayat 2 sampai 3. Yang keenam, Allah memuji orang yang beriman pada hari akhir dan mengancam orang yang ingkar. Allah berfirman, "Dan mereka yang beriman pada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat." Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Quran surah Yunus ayat 45. Pengaruh iman pada hari akhir. Iman pada hari akhir memiliki pengaruh besar dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Pengaruh iman pada hari akhir terhadap individu, alangkah jauh perbedaan orang yang beriman pada hari akhir dan yang mengingkarinya. Orang yang kafir pada hari akhir tidak memiliki ikatan selain kepentingan pribadinya yang bersifat sementara.
Oleh karena itu, ia akan liar, tiada yang mengaturnya kecuali hawa nafsu dan syahwat. Ia tidak memiliki tujuan dalam hidup ini selain memenuhi syahwat perut dan syahwat kemaluannya dengan segala cara, meski membahayakan dirinya dan orang lain. Allah berfirman, dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 12. Allah berfirman lagi, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 74. Bahkan orang yang ingkar tersebut menyombongkan diri dan membuat kerusakan di muka bumi sebagaimana yang pernah dilakukan Fir'aun dan para pengikutnya. Allah berfirman, dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi atau Mesir tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Quran Surah Al-Qasas ayat 39. Sebaliknya, orang yakin bahawa dunia ini hanyalah sementara. Esok atau lusa ia akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya. Ia akan memiliki sikap hidup yang berbeda yang akan diuraikan berikut ini. A. Selalu berkomitmen dan menaati aturan Allah SWT. Jika seseorang yakin bahawa seluruh amalnya dicatat, dan dicatat itu akan dibuka pada hari kiamat, ia tidak akan berani dengan sengaja mengisi buku catatan atau rapornya dengan tinta merah atau dosa. Jika seseorang yakin bahawa kaki, tangan, kulit dan seluruh anggota badannya akan jadi saksi pada hari akhir nanti, ia tidak akan berani menggunakan anggota badannya untuk durhaka kepada penciptaannya, meskipun tiada orang yang melihat. Allah berfirman, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan.
Quran surat Fussilat ayat 20 sampai 23. Jika seseorang yakin bahwa bumi yang dipijak akan menjadi saksi di hadapan Allah, ia tidak akan berani melanggar aturannya di bumi manapun. Allah berfirman, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 4. Jika manusia meyakini semua itu, ia akan berkomitmen dan berdisiplin dengan ajaran Islam dimanapun, kapanpun, dan siapapun dirinya, sebab sekecil apapun perbuatan dosa yang dilakukan akan dibalas, sampai apapun ia menyembunyikan kejahatannya, pasti semuanya akan diungkap pada hari kiamat. Secanggih apapun ia melegitimasi kesalahan-kesalahannya, pasti ia akan mendapat ganjaran atas kesalahannya. B. Bersemangat untuk melakukan ketaatan apabila kita yakin kepada hari akhir. Seorang pekerja borongan yang yakin bahwa gajinya seukuran kesungguhannya pasti bekerja dengan giat, tidak kenal lelah, bahkan mungkin menyambung kerja malam dengan siang untuk mendapatkan gaji yang besar. Padahal sering kita jumpai pemborong yang menjadi pembohong. Jika seseorang yakin bahwa sekecil apapun kebaikan yang dilakukan pasti akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tidak bakhil untuk melakukan kebaikan. Allah berfirman, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang nafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas atau karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Quran surah Al-Istiqaq ayat 6. Perhatikan kehidupan para sahabat ketika dalam aktivitas militer. Rasulullah SAW menyeru mereka, segeralah ke surga seluas langit dan bumi. Para sahabat bergegas menyambut seruan tersebut. Bahkan mereka berlomba-lomba mengorbankan jiwa mereka dengan biaya sendiri. Pada saat perang Badar, Umair bin Umma Al-Ansari mendengar Rasulullah SAW bersabda, bangkitlah menuju surga seluas langit dan bumi. Umair berkata,
"Ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Umar berkata, "Bakhil, bakhil." Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu mengatakan bakhil, bakhil?" Ia menjawab, "Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak lain kecuali mengharap agar kamu menjadi penghuninya atau surga." Rasulullah SAW bersabda, "Engkau termasuk penghuninya." Kemudian ia mengeluarkan beberapa kurma dari buntalannya untuk dimakan, lalu berkata, "Apabila aku hidup sampai menghabiskan kurma ini, sungguh ini kehidupan yang terlalu lama." Setelah itu ia membuang kurma yang ada padanya, kemudian berperang sampai syahid. Hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan siapa yang mendanai pasukan yang akan berangkat ke Tabuk, baginya surga, Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyerahkan separuh hartanya, dan Utsman bin Affan menyerahkan harta yang sangat banyak. Bahkan ketika sebagian orang miskin tidak dapat turut serta dalam pertempuran itu karena tidak memiliki kendaraan dan bekal, mereka pulang ke rumah dengan derayan air mata. Allah berfirman, "Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, kamu memberi mereka kenderaan, lalu kamu berkata, 'Aku tidak memperoleh kenderaan untuk membawamu.' Lalu mereka kembali, sedangkan mereka bercucuran air mata karena kesedihan, antara mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan." Quran Surat At-Taubah ayat 92. Oleh karena itu, sudahkah kita yakin dengan surga? Sudahkah kita membangun rumah kita di surga? Seorang ulama salaf berkata, "Aku heran kepada orang yang meyakini surga tetapi malas beramal untuk meraihnya." Hikmah lainnya, apabila kita yakin akan hari akhir, maka kita akan takut melakukan penyimpangan. Seorang pekerja yakin bahwa pelanggaran terhadap aturan perusahaan akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK, tidak akan berani melakukan pelanggaran. Jika manusia yakin bahwa sekecil apapun penyimpangan yang dilakukan akan dibalas oleh Allah SWT, tidak akan ada keberanian untuk melakukan dosa. Jika manusia terlanjur melakukan dosa, hendaknya ia segera menyesali dan bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, yaitu taubat nasuha. Konon ada tokoh Yahudi yang taat pada kitab Taurat.
Kaum Yahudi tidak suka jika ada orang yang taat pada ajaran Allah SWT, karena keberadaan orang tersebut akan mengganggu ketamakan, kesewenangan-sewenangan, kelicikan dan pengkhianatan mereka. Pada suatu malam yang sangat dingin, kaum Yahudi mengirim wanita cantik untuk menggodanya agar menyimpang dari ajaran ilahi. Wanita itu berpura-pura kedinginan dan mengetuk pintu rumahnya untuk meminta pertolongan. Saat itu sang tokoh benar-benar berada dalam sebuah dilema. Jika ia membukakan pintu dan membiarkan wanita masuk ke rumahnya, akan menjadi fitnah. Mengapa? Penyebabnya adalah di rumah tidak ada orang lain, malam sangat dingin, dan wanita itu pura-pura kedinginan. Suasana seperti itu sangat kondusif untuk melakukan kemaksiatan, sebab tidaklah seseorang berduaan dengan wanita yang tidak halal baginya kecuali setan menjadi yang ketiga. Akan tetapi jika wanita itu tidak diizinkan masuk ke rumah, mungkin ia akan mati kedinginan. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepadanya tentang kematian wanita tersebut. Padahal seseorang belum dianggap beriman jika tidur dalam keadaan kekenyangan, sedangkan ia mengetahui tetangganya tidak dapat tidur karena lapar. Setelah menimbang berbagai kemungkinan, ia memilih bahaya yang paling mungkin dapat diatasi. Ia membukakan pintu dan menyuruh wanita itu bertempat di salah satu sudut ruangan, sedangkan ia berada di sudut ruangan lainnya untuk melakukan ibadah dengan khusyuk kepada Tuhannya. Namun karena si wanita memang bermaksud menggoda, ia mulai menggoda sang tokoh dengan desahan-desahan nafas, gerakan-gerakan tubuh, dan suara-suara yang menggoda. Ternyata upaya si wanita tidak sia-sia. Pikiran sang tokoh mulai teracuni ketika rencana buruk mulai tumbuh dan menguat dalam pikiran sang tokoh. Ia meletakkan jarinya di atas lilin yang menyala di depannya. Setelah terasa panas, ia menariknya dan berkata kepada dirinya, "Jika dengan api dunia saja kamu tidak kuat, bagaimana dengan api neraka?" Dengan langkah itu, ia dapat mengusir rencana-rencana busuk dalam hatinya dan melanjutkan ibadah dengan khusyuk. Si wanita tadi putus asa. Ia meningkatkan usahanya untuk menggoda sang tokoh. Ketika sang tokoh mulai terpengaruh, sang tokoh meletakkan dirinya di atas lilin yang menyala. Kejadian ini berlangsung hingga 10 jari sang tokoh terbakar. Melihat fenomena tersebut, si wanita kaget dan akhirnya mati. Andai seseorang yang ingin melakukan maksiat teringat dengan siksa neraka, tentu ia tidak akan melaksanakan niatnya. Andai orang yang berdosa teringat siksa neraka, ia akan segera berhenti
dan bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Orang yang meyakini bahaya api tidak akan berani mendekatinya. Orang yang yakin racun itu membunuh, ia tidak akan berani mencoba meminumnya. Anehnya, banyak orang yang meyakini siksa neraka, tetapi berani melakukan amal yang dapat mengantar mereka ke sana. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah hadirin apa yang kita dengarkan, mudah-mudahan dapat kita sampaikan kepada yang belum mendengarkannya. Kita akhiri dengan kifaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.